Karena dia rusak susu banget. Manusia itu cenderung kayak gitu, memandang orang lain seperti itu. Hai guys, welcome back to my channel. Nama gue Nasyatra Malika. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue atau belum kenal gue, boleh banget langsung subscribe dulu ke bawah. Jangan lupa, karena gue gak mau kalian ketinggalan video-video menarik lainnya. Cailah, kayak video gue menarik aja say. Oke, jadi hari ini gue pengen acne story time dulu pas zaman gue masih jerawatan banget, dan sampai gue sembuh ke sekarang tuh tahapnya kayak gimana. Dan gue akan menjelaskan ini sebisa mungkin, sedetail mungkin, biar kalian tuh bisa paham dan kalian juga bisa mencari apa yang cocok buat kulit kalian kalau emang kalian lagi jerawatan gitu. Jadi untuk awalnya banget, muka gue tuh sebenarnya ini gue pakai makeup sih, cuman ya emang pakai makeup pun nggak bisa bohong kan, teksturnya tuh rata banget. Ini kelihatannya kayak ada filternya, cuman tetap ya gue ini nggak pakai kayak yang bercoverage gitu, cuman pakai bedak translucent dari apa sih namanya nih, MOP Mother of Pearl. Jadi gue sekarang mau jelasin dulu kalau kulit gue itu sebenarnya tipenya aslinya adalah normal ke kering ke normal. Cuman nggak tahu kenapa setelah gue masuk ke SMA itu tuh kulit gue jadi berminyak. Nah pas gue berminyak itu akhirnya gue mulai jerawatan. Jadi gue pertama jerawatan itu pas gue kelas 9, itu gue camping dan gue nggak tahu, mungkin gue nggak cocok sama udaranya. Terus tiba-tiba muncul beruntusan di bagian jidat gue di bagian sini, dan ini akan gue insert fotonya di sini. Oke. Lalu setelah itu gue ke dokter. Inisialnya dokter K, 3 huruf, yang kalian udah pasti tahu dokter ini karena dia bener-bener tenar dan obatnya tuh obat minum gitu, pasti kalian tahu. Nah, gue datang ke dokter itu. Kenapa gue datang ke dokter itu padahal masalah yang gue hadapin tuh nggak serumit itu? Karena nyokap gue adalah pelanggan setia dari dokter K. Jadi nyokap gue bilang, bunda nggak tahu lagi dokter mana yang bisa menyelamatkan jerawat ini, tapi kita pergi aja ke dokter K ini. Akhirnya gue pergi ke dokter K itu berdua sama nyokap gue. Oke. Terus setelah gue sampai di sana, gue dikasih obat kapsul. Ya kebetulan gue udah nggak punya obatnya. Obat kapsul yang namanya Roaccutane, sama gue dapet 2 krim gitu, dan akhirnya gue sembuh. Dah tuh selesai, hidup gue bener-bener jerawat gue selesai, dan akhirnya gue bisa lepas dari obat minum itu. Gue tuh cuman pakai obat minum itu 1 tahun, terus gue lepas pelan-pelan dari yang tadinya gue pakai 2 hari sekali, itu gue jadi bener-bener 2 hari sekali. Tadinya gue pakai 1 hari sekali, terus gue jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, sampai akhirnya gue bener-bener totally lepas dari itu Roaccutane. Dah. Dari gue kelas 9 sampai gue kelas 11 itu muka gue mulus-mulus aja, bener-bener mulus banget. Paling kalau misalnya gue kepanasan atau gue begadang, paling bener-bener cuman ada 1 jerawat kayak di sini atau 1 jerawat di sini, tapi bener-bener jumlahnya tuh cuman 1 sampai 3. Nah, terus gue nggak tahu dari mana tiba-tiba kelas 12 itu gue jadi jerawatan. Gue nggak bohong, pas gue bilang gue jerawatan, itu gue bener-bener dari yang muka gue bersih kayak gini, muka gue jadi bener-bener full of acne, dan itu tuh berbekas-bekas. Kelihatan gak sih? Muka gue tuh bener-bener kayak gini, full di sini, semua satu muka gue tuh merah. Itu pas gue kelas 12. Dan itu tuh gue bener-bener insecure banget. Setiap gue mau pergi, itu gue selalu usahain supaya pergi itu malam. Karena kalau siang, muka gue tuh jadi kelihatan banget bekas jerawatnya, dan itu timbul-timbul di sini. Bahkan di leher gue, di sini, sama punggung gue sedikit juga jerawatan pas itu. Dan gue nggak tahu sama sekali sebabnya kenapa. Bener-bener gue nggak tahu. Terus akhirnya karena gue nggak tahu dokter lain, jadi gue memutuskan untuk balik ke dokter K. Di sini dia bad newsnya. Di saat gue balik ke dokter K, muka gue itu nggak sembuh kayak kelas 9 kemarin, kayak kelas 3 SMP kemarin. Enggak, gue minum obatnya itu tapi muka gue nggak sembuh. Dah disitulah gue panik karena gue ngerasa ini Roaccutane itu adalah dewanya obat jerawat. Kalau misalnya dia aja nggak bisa nyembuhin jerawat gue, terus gue harus sembuh pakai apa? Gue mikir gitu. Akhirnya karena muka gue kering banget, jadi gue lepas tuh si Roaccutane dari dokter K ini. Udah,
gue akhirnya coba-coba skincare. Gue bener-bener buta skincare. Gue nggak tahu retinol tuh apa, retinoid itu apa, isotretinoin itu apa. Gue nggak tahu sama sekali. Gue bener-bener buta skincare karena selama ini gue cuma pakai moisturizer doang tuh. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk pakai basic skincare yang kayak moisturizer, terus gue pakai obat jerawat, sama gue pakai sunscreen. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi gue pakai kayak gitu. Gue berharap muka gue membaik, tapi muka gue gak membaik. Karena gue gak ke dokter juga kan. Yang ada muka gue makin parah karena gue main dokter-dokteran sendiri. A few moments later. Terus karena gue desperate banget, gue udah gak mau main dokter-dokteran sendiri karena gue takut muka gue juga bopeng. Akhirnya gue memutuskan untuk ke klinik yang namanya Bamet. Bamet, kalau lo lihat ini, makasih karena lo yang menyelamatkan hidup gue. Karena akhirnya muka gue bisa bersih gara-gara lo, makasih ya Bamet. Gue tuh ke Bamet gara-gara Stephanie Talita pergi ke Bamet. Nah pas gue lihat mukanya Kak Stephanie Talita tuh lumayan kayak mirip sama kondisi muka gue pada saat itu, banyak merah-merah. Terus juga rata-rata tuh bukan jerawat gede, tapi tuh jerawat yang beruntus-beruntus kayak komedonya tuh mendem gitu. Akhirnya gue pergi ke Bamet, ke dokternya Stephanie Talita, yaitu Dr. Heru Nugi. Hai Dr. Heru. Pas gue ke Dr. Heru itu juga gue gak langsung mulus. Gue melewati beberapa treatment dan waktu yang cukup lama. Itu tuh gue 1 tahun baru muka gue bersih. Jadi gue ceritain ya, ini perjalanan gue di Bamet itu bener-bener ups and downs banget. Jadi pertama gue ke Dr. Heru di Bamet itu, gue bilang kalau misalnya dulu tuh gue pernah sembuh gara-gara Accutane. Cuman beliau tuh gak menyarankan gue untuk take Accutane karena gue tuh baru berumur 17 tahun pada saat 16 atau 17 gue lupa, pokoknya itu baru umur di bawah 18 tahun. Sementara kalau gue pakai Accutane, gue tuh harus berhenti untuk nge-consume Accutane itu karena gue harus hamil. Buat kalian yang belum tahu, Accutane itu nggak bisa dikonsumsi ketika kamu hamil. Jadi kalau misalnya sekarang gue pakai, nanti gue harus berhenti karena gue harus menyusui, kayak gitu. Jadi intinya Dr. Heru bilang kamu tuh masih kecil, jadi lebih baik gak usah pakai Accutane dulu. Nah terus abis gue konsul sama Dr. Heru, beliau menyarankan untuk gue sabar aja sama gue clean eating. Nah ya udah, jadinya gue kayak ya udah gue banyakin minum air putih, terus gue banyakin makan sayur, kurangin gorengan, gue kurangin gula, bener-bener gue tuh udah nggak minum Starbucks lagi, gue nggak minum boba sama sekali. Gue tuh mulai ke Bamet itu bulan Agustus 2020, itu kayak pertama gue ke Bamet deh. Bentar. Itu gue jerawatan ding, belum ke Bamet, belum. Jadi gue pas ke dokter K itu tuh sekitaran itu, tapi gue pertama ke Bamet itu Desember 2020. Ya, Desember 2020 pertama kali gue ke Bamet. Mungkin sekitar 6 bulanan gue tuh bener-bener cuman ikutin treatment dari dia. Jadi gue datang ke klinik, terus gue facial, terus kayak jerawat gue di sini dipencet-pencetin, terus gue peeling, terus gue laser kayak gitu-gitu. Itu selama 6 bulan lebih, dan itu tuh sekali datang ke klinik tuh uang gue bisa habis dari sekitar 3 juta sampai 3,5 juta sampai 3,8 lah itu. Dan itu tuh menurut gue mahal banget untuk dikeluarin buat muka gue yang ujung-ujungnya nggak bersih juga. Itu menurut gue mahal banget. Udah kayak gitu terus sampai akhirnya kayak pokoknya gue bener-bener datang terus setiap bulan. Gue datang terus sampai bulan mungkin 6 bulanan, gue juga lupa banget persisnya. Intinya gue capek. Gue bener-bener capek karena gue nggak bisa minum Starbucks, gue nggak bisa minum ban-ban, gue nggak bisa begadang, sementara muka gue nggak sembuh-sembuh juga, dan dompet gue juga terkuras habis gitu. Gue nggak enak sama bokap gue walaupun bokap gue yang bayar. Akhirnya gue bener-bener kayak oke, gue pengen coba Accutane lagi, tapi gue pengennya diawasin di Bamet karena mungkin gue ngerasa gue lebih percaya sama Dr. Heru lah. Intinya gue percaya banget sama Dr. Heru. Akhirnya Dr. Heru mengiyakan karena mungkin beliau juga nggak enak, beliau juga kasihan kayak sama gue karena gue nggak sembuh-sembuh. Jadi beliau kayak ya udah boleh Nat, dia manggil gue Nat kan, boleh Nat, ya udah. Akhirnya gue take tuh Accutane yang 20 mg, minum itu, dan gue nggak tahu kenapa Accutane yang dari Bamet itu works di gue. Atau mungkin karena kulit gue juga udah nggak kering kali ya. Mungkin dulu pas gue ke dokter K, gue dikasih Accutane itu mungkin kulit gue lagi parah-parahnya, terus dia malah jadi kering banget. Sementara yang pas dari Bamet gue nggak purging sama sekali. Itu bener-bener dalam seminggu jerawat gue stop muncul, dan kayak jerawat gue langsung jadi bersihan banget. Gue juga gak paham kenapa.
Terus ya udah gue terusin terus, gue minum Accutane itu selama 1 bulan, yang 20 mg gue minum selama 1 bulan, dan muka gue bersihan banget, padahal baru 1 bulan doang. Dan abis itu gue langsung ke Bamet buat bersihin bekas-bekasnya, kayak gue laser gitu sama peeling, gue peeling sama laser. Terus udah deh, gue terusin Accutane-nya sampai sekarang. Tapi setelah 2 bulan tuh Accutane gue diganti jadi 10 mg. Sampai sekarang gue masih nge-consume Accutane nih. Bentuknya tuh kayak gini. Accutane 10 mg. Nih, pilnya kayak gini, pil biasa. Nah, ya udah, jadi sampai sekarang gue masih minum Accutane buat memaintain muka gue bersih. Terus kalau misalnya ditanya kayak tentang kapan lo bakal berhenti, jujur gue masih belum tahu. Karena satu, pertimbangan gue nikah tuh juga masih lama. Gue gak mungkin nikah dalam 2 tahun ini atau 3 tahun ini. Gue tuh masih 18 tahun. Gue belum punya plan untuk punya anak. Ini kan sebenarnya nggak boleh dikonsumsi kalau lo tuh ada plan untuk hamil. Jadi untuk berhentinya gue masih nggak tahu kapan. 2, kenapa gue pilih Dr. Heru? Jujur menurut gue itu adalah keputusan terbaik yang pernah gue ambil. Karena nggak tahu, gue tiba-tiba ngeliat review dari salah satu influencer yang Kak Stefani Talita, dia sama Dr. Heru. Gue langsung datang aja ke Dr. Heru tanpa mengetahui review yang sebenarnya, karena gue juga nggak kenal. Terus apalagi yang pengen tanya, oh skincare gue yang sekarang. Gue sekarang tuh pakai skincare apa aja bisa, selama skincarenya itu bukan untuk jerawat. Jadi skincare gue sekarang tuh ganti-ganti aja, yang penting skincare-nya itu mencakup untuk melembabkan dan juga untuk mencerahkan. Karena sekarang komedo gue tuh minim banget, dan gue fokus untuk ngehidrasi kulit gue karena kulit gue udah kering oleh Accutane ini. Komedo gue juga sedikit banget, dan nih kayak gini nih gitu. Dan komedo gue tuh pori-pori gue tuh nggak gede. Nah ini gue juga nggak tahu kenapa, padahal dulu gue jerawatan banget kan. Gue dari tadi udah nge-insert picture, cuman emang pori-pori gue tuh nggak gede dari sananya. Jadi pada saat gue sembuh jerawatan itu pori-porinya gak membesar. Gue juga nggak tahu kenapa. Sekarang gue mau bahas tentang skincare gue. Abis itu gue mau bahas tentang pros and cons-nya pakai Accutane. Untuk skincare gue tuh pakai sekarang yang gue lagi bener-bener suka banget. Gue tuh pakai tonernya Noni Probiotic Series dari NPure, karena dia tuh buat ngehidrasi gitu, bukan buat nge-exfoliate kulit. Terus gue lanjut pakai serum juga dari NPure yang sama. Ini Noni Probiotic Series juga yang serumnya, tapi tutupnya udah hilang jujur li, I'm so sorry. NPure ini juga bagus karena dia juga ngebantu gue untuk hidrasi kulit. Oke, jadi yang gue suka banget di antara semua serumnya adalah yang Skin Energy Facial Serum yang Hydrate. This one ini bagus banget menurut gue. Dia serumnya bener-bener thick gitu loh. Gue untuk mencerahkan gue pakai YOU Skin Energy yang Brighten. Kadang-kadang juga gue pakai maskernya Scarlet Whitening untuk nge-exfoliate, dan gue tuh pakainya yang Mugwort Mask yang warna hijau. Gue bisa pakai apapun kecuali yang buat jerawat-jerawatan gitu. Karena yang bikin buat jerawat-jerawatan itu muka gue pasti bakal jadi lebih kering kalau gue pakai produk yang khusus kulit berjerawat. Intinya kayak gitu. Jadi kalau lo pakai Accutane ini yang 10 mg, kekurangannya adalah hampir seluruh aspek di tubuh lo tuh bakal jadi kering. Misalnya di sini lo bakal kering, sini pasti kering, dan bibir kering itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Makanya lo bener-bener perlu pakai Vaseline kemana-mana, atau enggak lo harus banyak-banyak minum air. Terus selain itu lo juga bisa mendapatkan rashes di skin lo, kayak bisa aja ada merah-merah kayak gitu. Tapi karena gue dari awal udah tahu emang konsekuensi pakai Accutane tuh kayak gitu, dan gue udah pakai Accutane pas gue kelas 3 SMP, jadi gue udah tahu how to deal with that. Yaitu gue harus pakai body lotion yang rajin-rajin biar dia nggak akan mengeringkan kulit gue. Terus ada juga yang bilang dia tuh nggak buat mood swing, jadi lo gampang mood swing yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau di gue itu nggak ngaruh sama sekali sih, kayak mood gue ya udah gitu, nggak ngaruh sama sekali. Jadi kalau di gue ini bener-bener kelihatannya cuman di bibir doang sama di kulit lo kering, udah that's it, gak ada lagi. Dan ini tuh bukan obat bebas, jadi kalian harus konsultasiin dengan dokter kalian terlebih dahulu before taking isotretinoin, oke? Karena ini adalah turunan vitamin A dengan dosis tinggi, jadi bukan resep bebas, oke? Oh my god, gue bahkan lupa mention kalau misalnya
Bummed itu nggak pernah memaksa orang untuk membeli produknya. Jadi kamu tuh bisa treatment aja di sana dan nggak membeli produk dari mereka. Tapi kalau aku sendiri, selain aku pakai Accutane dari mereka, aku juga tebus moisturizer dari mereka. Jadi ini moisturizer aku dari Bummed, dan selama ini setiap aku treatment ke Bummed, aku nggak pernah dipaksa untuk beli krim mereka, kecuali post pill cream, yaitu itu adalah krim yang kamu pakai setelah treatment biar muka kamu tuh nggak iritasi kayak gitu. Jadi kalau kalian ke Bummed cuma untuk facial tapi kalian pengen pakai produk kalian, itu boleh banget, kalian tinggal konsultasiin aja sama dokternya. Oke? Semoga video gue ini bermanfaat dan membantu kalian yang sekarang lagi fighting with acne. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel gue, dan kalian boleh komen tentang konten apa yang pengen kalian lihat di next video gue. Nama gue Malika, dan kayaknya sampai situ aja video gue.